Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai karakteristik gelombang mekanik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sebelum ke sana, perhatikan fenomena berikut ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar, itu terdapat sebuah tali yang berwarna merah, kemudian kita naik turunkan. Kita berikan getaran dengan cara menaik turunkan, sehingga pada tali terbentuk sebuah gelombang. Sebuah gelombang. Ya. Nah, berdasarkan fenomena berikut, kita dapat melihat sebuah gelombang ketika tali tersebut digetarkan. Nah, gelombang yang terbentuk seperti pada gambar ini ya. Tadi gelombang yang dibentuknya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat ketika kita getarkan atau ketika kita naik turunkan, maka si talinya ini akan memiliki simpangan. Awalnya kita simpangkan di sebelah sini, kemudian ke sebelah sini hingga sampai ke titik B. Kemudian turun kembali, turun sampai yang titik A ini sejajar dengan titik C. Nah, ini dia si simpangannya. Nah, ketika simpangan tali ini tepat di titik B, itu disebut sebagai simpangan terjauhnya atau nama lainnya adalah amplitudo. Di amplitudo ini merupakan simpangan terjauh yang dapat ditempuh atau dicapai oleh gelombang. Begitu. Nah, kemudian mari kita perhatikan juga ini titik B dan titik F. B dan titik F ini semuanya ada di puncak gelombangnya ya. Puncak gelombangnya. Nah, ketika ada dua buah titik yang sejajar, itu dinamakan sebagai sefase. Jadi, yang sefase itu antara B dan F, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat antara titik B dan D, mereka yang B ini di puncak gelombang, sedangkan ini di puncak yang lembahnya. Jadi tepat di titik terbawahnya. Nah, ini yang disebut sebagai berlawanan fase. Fase itu titik gelombangnya dia lagi di mana gitu ya. Nah, contohnya B dan D begitu. Jadi kalau misalnya yang sejajar, yang sama posisinya itu kita namakan sefase, di atas, di bawah gitu loh, itu sefase. Nah, sedangkan ketika antara B dan D, dia posisinya satu di atas, satu di bawah, itu berlawanan fase. Nah, berdasarkan amplitudonya, kalau kita bagi ini ya, ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya selalu sama, dan fasenya juga selalu sama. Itu untuk gelombang berjalan. Kemudian ada gelombang stasioner atau gelombang diam, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Begitu. Nah, kita lihat dulu ini gelombang berjalan. Tadi kan begini ya si gelombangnya. Kalau yang berjalan itu misalkan kita getarkan satu kali si talinya, maka gelombangnya dia akan berpindah tempat. Itu disebut sebagai gelombang berjalan. Nah, karena tadi ketika kita menaik turunkan tali, si talinya akan menyimpang. Persamaan simpangannya adalah A sin omega T. Begitu. Mari kita tinjau si gelombang ini, dia berjalan awalnya kita simpangkan awalnya misalkan titik A, kita simpangkan hingga titik B. Nih, kita tinjau. Kalau misalkan di titik A dia sudah bergetar selama detik misalnya, nah kira-kira yang di titik E ini dia akan bergetar
kapan? Begitu. Karena kan ada jarak nih ya antara A dan E. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk sampai ke titik E yaitu adalah jarak antar titik A dan titik E dibagi dengan kecepatan gelombangnya. Nah, maka ketika titik A telah bergetar selama T detik, titik E akan bergetar selama waktu yang di A ini dikurangi waktu untuk sampai ke titik E, atau T sama dikurangi dengan X per V. Sehingga simpangan pada titik E persamaannya kita akan dapatkan A sin omega dikali dengan T dikurangi X per V. Nah, kita sampai sini ya, simpangan di titik E. Nah, kita ketahui bahwa omega itu adalah kecepatan sudut yang besarnya kita dapat cari dengan menggunakan 2V per T atau 2V dikali dengan F. T ini adalah periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, atau F yaitu banyaknya gelombang per satuan detik. Gitu. Nah, kemudian kecepatan gelombang kita sudah pelajari pada gelombang mekanik, yaitu lambda per T atau lambda dikali F. Lambda ini adalah panjang dari gelombangnya, baik dibagi periode atau dikali dengan frekuensinya. Nah, sehingga kita masukkan, kita ganti omeganya, kita sehingga diperoleh seperti yang dapat kalian lihat. Dengan X per lambda adalah bilangan gelombang, atau kita sebut dia itu K. Maka Y sama dengan Y di titik E A sin omega T plus minus KX. Nah, plus minus ini menunjukkan dia bergetarnya ke kanan atau ke kiri. Jika tandanya positif, maka dia bergetar ke kiri. Nah, berarti kalau yang negatif itu dia bergetarnya ke kanan. Gitu. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada dua buah gelombang yang bertemu? Dua buah gelombang berjalan yang bertemu. Misalnya ini Y1, persamaan untuk gelombang yang pertama adalah A sin omega T min KX. Kemudian gelombang yang kedua A sin omega T plus KX. Nah, ketika mereka bertemu, simpangannya berapa? Ketika bertemu akan ada penjumlahan gelombang, atau nama lainnya adalah superposisi gelombang. Sehingga persamaan simpangannya menjadi Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, kalian tinggal masukkan persamaan Y1 dan Y2-nya. Untuk menjumlahkannya, kalian harus ingat, harus menggunakan identitas dari trigonometri. Nah, identitas trigonometri yang bunyinya sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, gitu. Nah, yang berperan sebagai A dan B-nya ini. Ini A, kemudian ini B. Maka mari kita gunakan ini ya. Berarti Y sama dengan 2. 2 karena di depannya masing-masing ada A. Kita tuliskan lagi A. Sin setengah. Setengah A, ini A, plus B, oke, dikali cos setengah A min B. Begitu. Nah, setelah ini silahkan dimasukkan sin setengah omega T, kemudian sin setengah min K, jadi dikalikan ya sin dan cosnya, atau bisa dijumlahkan dulu omega T ditambah omega T, ini hasilnya 2 omega T min KX, ini ditambah min KX hasilnya negatif. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2A sin setengah 2 omega T cos setengah negatif 2 KX. Ini ada 2, ini ada setengah, ini ada 2. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2A sin omega T cos min KX. Nah, ini adalah simpangan ketika dua buah gelombang itu bergabung. Kalau misalkan ada 3, 4, ya tinggal dijumlahkan lagi. Gitu ya.
Nah, selanjutnya itu adalah gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini merupakan gelombang yang diam gitu. Jadi si gelombangnya nggak kemana-mana, dia terus bergetar di sana. Misal ada dari titik O ini, ada dari titik O kita simpangkan ke bawah, kemudian dia nyampe ke ini, ke sini ya, ke tiang yang ini, ke tiang yang ini. Jadi si talinya itu cuma segini gitu ya. Nah, ketika dia sampai ke titik A misalkan, dia akan dipantulkan. Nah, pantulannya ini adalah yang warna ungu garis putus-putus. Jadi si gelombangnya nggak kemana-mana, terus di sana saja. Ketika dia dari O sampai ke A dipantulkan, balik lagi ke O, dari O dipantulkan lagi. Itu gelombang stasioner. Nah, untuk gelombang stasioner ini akan terbentuk pertama itu simpul. Ini dia simpul, ini simpul, ini simpul, ini simpul, ini juga simpul. Nah, kita lihat dari simpul ke simpul, ini jaraknya adalah setengah gelombang. Gitu ya, setengah gelombang. Karena kan satu gelombang itu adalah satu lembah, satu bukit. Gitu. Sehingga jarak dari simpul ke simpul itu kelipatan dari setengah gelombang. Nah, kalau kalian ditanya jarak simpul ke 100, kalian bisa menggunakan N dikali dengan setengah lambda. Dengan N-nya mulai dari 1, 2, 3, 100, 1000, dan seterusnya. Begitu. Nah, selain ada simpul, ini juga ada yang dinamakan perut. Nah, ini dia perut, ini perut, ini perut, ini juga perut. Begitu. Nah, sekarang mari kita lihat dari titik A nih. Dari titik A misalnya dari sini ke perut. Nah, itu adalah seperempat gelombang. Baik di sebelah sini juga nih. Kita hapus dulu ya yang tadi arsiran untuk apa namanya? Kan kita tinjau dari asal getarnya. Asal getarnya dari O, itu dari O ke perut itu adalah seperempat gelombang. Jadi kalau ditanya jarak untuk perut itu merupakan kelipatan dari seperempat gelombang. Sehingga kalau kalian ditanya juga jarak perut ke 100, kalian tinggal gunakan 2N-1 dikali dengan seperempat gelombang. Dengan N-nya adalah 1, 2, 3. Nah, jadi jarak perut ke perut, nih, kalau kita lihat jarak dari perut ke perut, itu adalah setengah gelombang. Ini juga perut ya. Nih, dari perut ke perut, perut ke perut, itu dia setengah gelombang. Kemudian simpul ke simpul, itu juga setengah gelombang. Tapi kalau perut ke simpul, itu seperempat gelombang. Begitu ya, kalian harus tahu ini. Kalau misalkan tidak bisa mengingat, silahkan digambar. Karena ketika digambar itu akan terlihat ya. Lihat, ini simpul, ini perut, jaraknya adalah seperempat gelombang. Begitu. Nah, gelombang stasioner ini terbagi atas dua. Pertama yaitu ujung terikat. Nah, kita lihat. Jadi salah satu ujungnya, satu kita getarkan, satu lagi kita ikat. Sehingga bentuk gelombangnya akan seperti itu. Kalian bisa lihat di layar ya. Nah, itu ketika ujungnya terikat. Maka persamaan untuk gelombang stasioner ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Begitu. Jadi untuk yang terikat, ini awalnya sin dulu ya. Sin KX cos omega T. Nah, ini ketika kita ketahui, misalkan panjang talinya adalah 100 cm. Tapi kalau misalnya talinya tidak diketahui, maka kalian tinggal gunakan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T min KL. Dengan L-nya adalah panjang talinya. Panjang tali yang tadi tidak diketahui. Begitu. Nah, dua adalah yang ujung bebas. Berarti satu kita getarkan, satu lagi kita kaitkan di satu tiang. Tapi dia masih bisa bergerak
Nah, seperti itu. Dia bisa bergerak ke atas, ke bawah, gitu ya. Nah, persamaan untuk ujung bebas ini adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Jadi tadi sin dulu, sekarang mah cos dulu. Ya. 2A cos KX sin omega T. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak diketahui panjang talinya? Itu sama saja. Kita tinggal tambahkan negatif KL pada bagian omega dikali T. Jadi, Y sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.